Pernahkah Anda membayangkan bahwa suatu hari kecerdasan buatan bisa membantu dokter bedah mengambil keputusan di ruang operasi? Ini bukan film fiksi ilmiah, bukan sekedar robot yang bergerak sendiri, tapi dunia nyata yang perlahan sudah terjadi hari ini. Artificial Intelligence atau AI mulai masuk ke hampir semua bidang kehidupan, mulai dari cara kita mencari informasi, mengedit video, menerjemahkan bahasa, sampai ke dunia medis dan pembedahan. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah AI akan masuk ke dunia bedah, tapi dia akan mencarikan solusi bahwa seberapa besar AI akan mengubah cara dokter bedah bekerja. Sebagai dokter bedah, saya melihat perkembangan ini sebagai suatu yang menarik sekaligus menantang. Karena selama bertahun-tahun dunia bedah identik dengan keterampilan tangan, pengalaman, intuisi, dan keputusan cepat dalam kondisi kritis. Namun sekarang, muncul sebuah teknologi yang mampu belajar dari jutaan data medis dalam waktu singkat. AI atau AI bisa mengenali pola, menganalisis gambar radiologi, memprediksi risiko komplikasi, bahkan membantu merencanakan operasi. Dan itu baru permulaan. Dulu, seorang dokter bedah harus membaca tumpukan jurnal untuk mengikuti perkembangan ilmu terbaru. Tapi sekarang, AI bisa membantu merangkum ribuan penelitian hanya dalam hitungan detik. Dulu, dokter harus mengukur tumor secara manual dari hasil CT scan atau MRI. Sekarang AI dapat membantu mendeteksi kelainan lebih cepat dan lebih detail. Bahkan pada beberapa kasus, AI mampu menemukan pola kecil yang mungkin terlewat oleh mata manusia. Tapi jangan salah paham, AI bukan pengganti dokter bedah. Karena operasi bukan hanya soal data. Operasi adalah tentang manusia, tentang rasa takut pasien sebelum masuk kamar operasi, tentang keluarga yang menunggu dengan cemas di luar ruang tindakan, tentang keputusan sulit ketika kondisi di meja operasi ternyata tidak sesuai dengan prediksi. Dan itu tidak bisa sepenuhnya digantikan mesin. AI mungkin bisa membantu menganalisis, tapi empati tidak bisa diprogram dengan mudah. Salah satu perkembangan paling terkenal di dunia bedah saat ini adalah operasi robotik. Banyak orang membayangkan robot melakukan operasi sendiri tanpa dokter. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Robot bedah tetap dikendalikan oleh dokter bedah. Robot hanyalah alat yang membantu gerakan menjadi lebih presisi, lebih stabil, dan minim getaran. Pada operasi tertentu, teknologi ini memungkinkan sayatan lebih kecil, perdarahan lebih sedikit, dan pemulihan pasien lebih cepat. Namun, tetap saja yang mengambil keputusan adalah manusia. Yang bertanggung jawab adalah dokter. AI juga mulai digunakan untuk membantu pendidikan dokter bedah. Dulu proses belajar operasi sangat bergantung pada pengalaman langsung di ruang operasi. Tapi sekarang ada simulasi berbasis AI dan virtual reality yang memungkinkan dokter muda berlatih berkali-kali tanpa membahayakan pasien. Mereka bisa belajar anatomi 3 dimensi, belajar teknik operasi, bahkan menghadapi simulasi komplikasi yang dibuat menyerupai kondisi nyata. Ini seperti dunia penerbangan. Pilot tidak langsung menerbangkan pesawat sungguhan. Mereka berlatih dulu di simulator. Dunia bedah mulai bergerak ke arah sana. AI juga mulai membantu dalam sistem dokumentasi medis. Hal yang sering menghabiskan waktu dokter sebenarnya bukan hanya operasi, tetapi administrasi. Menulis laporan operasi, mengisi rekam medis, menyusun resume pasien. Dengan bantuan AI, sebagian proses ini bisa dipercepat. Sehingga
dokter bisa memiliki lebih banyak waktu untuk pasien, bukan hanya untuk mengetik di depan komputer. Namun, di balik semua itu, di balik kecanggihannya, AI juga membawa banyak pertanyaan besar. Misalnya, kalau AI salah menganalisis, siapa yang bertanggung jawab? Kalau sistem error di tengah operasi, itu bagaimana? Apakah rumah sakit kecil akan tertinggal karena teknologi ini yang cukup mahal? Dan yang paling penting, apakah hubungan manusia dengan manusia perlahan akan berkurang dalam dunia medis? Nah, ada satu hal yang sering dilupakan. Pasien bukan sekedar data. Pasien bukan angka laboratorium. Bukan hasil CT scan semata. Pasien adalah manusia yang punya ketakutan, harapan, dan emosi. Kadang, pasien merasa lebih tenang hanya karena dokter menggenggam tangannya sebelum operasi. Dan AI belum bisa melakukan itu dengan tulus. Di masa depan, kemungkinan besar dokter bedah yang mampu beradaptasi dengan teknologi akan memiliki keuntungan besar. Bukan berarti dokter harus menjadi programmer, tapi setidaknya memahami bagaimana AI bekerja, bagaimana memanfaatkannya, dan kapan harus tetap mengandalkan penilaian klinis manusia. Karena AI terbaik sekalipun tetap bergantung pada data yang diberikan. Kalau datanya salah, hasilnya juga bisa salah. Ada istilah sederhana dalam dunia teknologi, garbage in, garbage out. Masukkan data buruk, maka hasilnya juga pasti buruk. Itulah sebabnya pengalaman klinis dokter tetap sangat penting. AI bisa memberi rekomendasi, tapi keputusan akhir tetap harus dipikirkan secara matang oleh manusia. Dan menurut saya pribadi, masa depan terbaik bukanlah AI melawan dokter, tetapi AI membantu dokter menjadi lebih baik. Bayangkan jika suatu hari AI bisa membantu mendeteksi kanker lebih dini, membantu operasi menjadi lebih aman, mengurangi kesalahan medis, mempercepat pemulihan pasien. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Namun, tentu kita juga harus bijak. Karena teknologi yang hebat tanpa etika bisa menjadi berbahaya. Privasi data pasien menjadi isu besar. Keamanan sistem rumah sakit menjadi penting, dan ketergantungan berlebihan pada AI juga bisa membuat kemampuan klinis manusia menurun. Jadi keseimbangannya harus dijaga. Sebagai dokter bedah, saya percaya bahwa tangan manusia masih akan tetap dibutuhkan. Karena di ruang operasi, kadang keputusan harus dibuat dalam hitungan detik. Kadang situasi berubah tiba-tiba, kadang intuisi dan pengalaman bertahun-tahun menjadi penentu. Hal-hal seperti itu belum bisa sepenuhnya ditiru oleh mesin. Tetapi saya juga percaya bahwa dokter yang menolak perkembangan teknologi sepenuhnya mungkin akan tertinggal. Dunia terus berubah, dan dunia medis juga berubah. Beberapa puluh tahun lalu, operasi laparoskopi dianggap luar biasa canggih, sekarang sudah menjadi hal yang umum. Mungkin hari ini AI masih terasa baru, tapi bukan tidak mungkin 10 atau 20 tahun lagi AI akan menjadi bagian rutin dalam praktek bedah sehari-hari. Mungkin nanti AI membantu menyusun strategi operasi sebelum pasien masuk kamar bedah. Mungkin AI membantu memprediksi pasien mana yang berisiko tinggi mengalami komplikasi. Atau bahkan membantu dokter memilih teknik operasi terbaik berdasarkan jutaan data pasien sebelumnya.
Dan sekali lagi, semua itu bukan menggantikan dokter, tetapi membantu dokter mengambil keputusan yang lebih baik. Saya rasa masa depan dunia bedah akan menjadi kombinasi antara teknologi tinggi dan sentuhan manusia, karena pasien tidak hanya membutuhkan operasi yang berhasil, mereka juga ingin merasa dimengerti, mereka ingin didengar, dan mereka ingin percaya bahwa orang yang menangani mereka benar-benar peduli. AI mungkin bisa menjadi sangat pintar, tapi rasa kemanusiaan tetap menjadi inti dari dunia medis. Jadi, ketika banyak orang bertanya, apakah AI akan menggantikan dokter bedah? Jawaban saya sederhana. AI mungkin akan mengubah cara dokter bekerja. AI mungkin membuat operasi menjadi lebih presisi. AI mungkin membantu menganalisa lebih cepat daripada manusia. Tetapi, selama manusia masih memiliki rasa takut sebelum operasi, selama keluarga masih menangis menunggu kabar dari ruang bedah, dan selama empati masih dibutuhkan, dokter bedah tetap akan memiliki peran yang tidak tergantikan. Karena pada akhirnya, di balik semua mesin canggih dan kecerdasan buatan, pasien tetap ingin ditolong oleh sesama manusia.